Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Finally kembali lagi bersama aku Asep dan Mauludin di channel terkece, terheboh, dan terenjoy tentunya. Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang dua hal atau dua topik yang kemarin-kemarin tuh sempat viral banget di media sosial atau di internet cuy. Jadi yang pertama itu aku mau ngebahas tentang kasus 3 orang anak yang hilang secara misterius di Sumatera Utara cuy. Dan yang kedua itu ada tentang film yang berjudul Megan is Missing yang kemarin juga tuh sempat viral banget terutama di TikTok. Oke guys, jadi sebelum langsung ke video pembahasannya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini tuh makin berkembang lagi ke depannya. Dan tentunya aku akan lebih semangat lagi membuat konten dan menyampaikan hal-hal yang menarik lainnya cuy. Oke, dan jika sudah, sekarang kita langsung aja ke video pembahasannya. Cekidot. Oke guys, sekarang kita masuk aja ke topik atau pembahasan yang pertama, di mana ada 3 orang anak yang hilang secara misterius di sebuah proyek pembuatan selokan. Jadi ketiga korban itu berasal dari Dusun Puka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Langkat, Sumatera Utara. Mereka bertiga itu masing-masing atau rata-rata umurnya masih 7 tahun gitu guys. Dan bernama Yogi, Nizam, dan juga Zahra. Jadi kronologi kejadiannya yaitu ketika pada tanggal 18 Oktober kemarin, mereka bertiga sedang bermain bersama beberapa temannya di area proyek tersebut cuy, sambil melihat eskavator yang sedang bekerja di sana. Mereka tuh bermain ditemani beberapa orang dewasa yang tidak lain itu adalah warga dari situ sendiri. Salah satunya itu ada Sulastri yang merekam anak-anak yang sedang bermain perosotan waktu jam 11 siang. Jadi anak-anak tuh di sana sedang main perosotan di atas tanah atau kan ada timbunan tanah tuh. Jadi anak-anaknya tuh merosot aja gitu kan ke bawah. Nah kemudian setelah itu Sulastri pun pulang ke rumahnya meninggalkan anak-anak tersebut yang sedang bermain. Kemudian menurut saksi lain itu ada yang melihat kalau anak-anak tersebut tuh sedang bermain di pos perkebunan PT LNK Kebun Tanjung Keliling jam 2 sore cuy. Dan setelah itu orang tua dari anak-anak lain tuh kayak memanggil mereka gitu kan, suruh pulang, kayak suruh makan atau suruh beristirahat gitu. Kecuali si Nizam, Zahra, dan juga Yogi gitu cuy. Dan ketika hari mulai sore nih, orang tua korban tuh mulai khawatir gitu kan karena anak-anaknya belum pulang. Sehingga mereka tuh mencari gitu ke tempat proyek tersebut. Dan sampainya di sana itu mereka tidak menemukan anak-anaknya sedang bermain di sana gitu. Nah, akhirnya orang tua korban tuh menanyakan kan ke beberapa teman yang tadi bermain bersama 3 korban tersebut. Dan teman-temannya tuh mengatakan kalau mereka tuh tidak tahu sama sekali. Kemudian orang-orang di sana tuh menganggap kalau Nizam, Zahra, dan juga Yogi itu telah hilang di proyek tersebut. Tapi cuy, orang tuanya Zahra tuh mendapatkan informasi kalau ada orang yang melihat 3 anak tersebut tuh sedang berada di pasar cuy. Tapi informasi tersebut tuh kayak dibantah oleh teman-temannya korban dan mereka tuh mengatakan kayak enggak kok, tadi mereka bertiga tuh main bersama kami di tempat proyek bukan di pasar gitu. Pada akhirnya itu orang tua korban tuh langsung melapor ke polisi cuy. Pencarian tersebut tuh dilakukan oleh TNI, Polri, Tim SAR, dan juga beberapa warga yang ada di sana cuy. 1 minggu pencarian itu tuh kayak ratusan orang tuh dikerahkan gitu untuk mencari ketiga anak tersebut. Dan wilayahnya tuh atau wilayah pencariannya tuh diperluas sampai dengan 250 hektar cuy. Namun meskipun begitu, ketiga anak tersebut tuh sampai sekarang pun masih belum ditemukan cuy. Dan mereka tuh hilang kayak seolah-olah boom, langsung hilang begitu saja tanpa meninggalkan sedikit jejak pun. Nah kemudian berita ini tuh viral di internet atau di media sosial yang membuat orang-orang tuh mencari clue-clue atau petunjuk-petunjuk yang ada di dalam video yang direkam oleh si Sulastri tersebut cuy. Atau ya kayak melakukan teori-teori gitulah. Dari banyaknya teori-teori nih cuy, ada 3 teori yang banyak banget orang-orang mengatakan tentang teori tersebut. Jadi yang pertama itu ada teori yang mengatakan kalau ketiga anak tersebut tuh diculik cuy. Kalau kita dengar tentang informasi tadi yang didapatkan oleh ibunya si Zahra, kalau ketiga anak tersebut tuh terlihat di pasar, itu kayak bisa disimpulkan kalau anak-anak tersebut tuh benar-benar diculik. Tapi kalaupun anak tersebut diculik, apa mungkin gitu kan mereka gak teriak ataupun kayak gak ada orang yang sadar ada anak-anak yang sedang ketakutan dan sebagainya. Atau mungkin bisa aja sih kayak
tiga anak tersebut tuh diiming-imingi sesuatu oleh om-om atau tante-tante, kayak dikasih permen lah atau kayak digoda kayak gini loh. Yuk ikut om atau tante, nanti kamu dikasih inilah, dikasih itulah dan sebagainya macam gitu. Aku juga gak tahu. Yang jelas kita semua tuh gak tahu kalau mereka tuh diculik atau enggak. Dan teori yang kedua itu mengatakan kalau ketiga anak tersebut tuh tertimbun. Nah kalau kita lihat nih dari video Mbak Sulastri yang tadi, itu kita bisa melihat kalau anak-anak tuh sedang main di sekitaran tempat proyek, di mana di situ sedang diadakan penggalian untuk pengairan gitu atau selokan. Jadi pendapat yang kedua ini tuh emang benar-benar real mengatakan kalau ketiga anak ini tuh mengalami kecelakaan cuy. Tapi masalahnya kalau anak tersebut tertimbun, pastinya ketika jatuh itu mereka akan menangis atau kayak berteriak lah, ataupun mungkin pingsan. Tapi apa mungkin gitu kan, tiga-tiganya jatuh, tiga-tiganya juga pingsan gitu. Aku juga nggak tahu, tapi yang jelas itu kan anak kecil kalau jatuh tuh pasti nangis gitu. Dan kalau nangis tuh pastinya bakal kedengeran sama pekerja-pekerja yang ada di sana gitu. Dan teori yang ketiga yang menurut aku ini tuh teori paling creepy atau paling seramnya itu tumbal cuy. Teori tumbal ini tuh banyak juga diomongin oleh orang-orang di luar sana yang mengatakan kalau ketiga anak tersebut tuh dijadikan tumbal oleh oknum-oknum tertentu cuy, agar kayak proyeknya tuh lancar dan sebagainya lah. Pendapat ini tuh diperkuat dengan beberapa komen yang masuk gitu kan, seperti ada yang bercerita kalau di setiap proyek besar itu pasti membutuhkan tumbal gitu. Dan ini tuh yang ngomong gak 1-2 orang cuy, tapi banyak sekali di komentar. I don't know, aku juga gak tahu, tapi yang jelas ketiga anak tersebut tuh sampai sekarang pun belum ditemukan cuy. Dan jika di antara kalian ada yang melihat ketiga anak tersebut atau kayak mendapatkan clue-clue tentang anak-anak tersebut, kalian bisa hubungi nomor-nomor yang ada di sini. Dan aku berdoa semoga aja ketiga anak tersebut tuh baik-baik aja dan segera ditemukan dalam keadaan sehat dan juga selamat cuy. Oke guys, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke topik atau ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang film yang berjudul Megan is Missing. Jadi akhir-akhir ini tuh dunia TikTok dihebohkan dengan sebuah film yang berjudul Megan is Missing. Jadi sebenarnya film ini tuh udah ada dari 2011. Cuman sekarang tuh lagi viral banget di TikTok gitu. Oke, jadi di sini aku mau menceritakan sedikit garis besar dari film tersebut tentang apa sih gitu kan film ini, atau apa aja sih isi dari film tersebut gitu. Jadi film tersebut tuh menceritakan seorang remaja bersama temannya yang bernama Megan dan juga Amy yang berusia 14 tahun cuy. Jadi si Megan ini adalah anak terpopuler di sekolahnya dan memiliki sahabat yang bernama Amy. Si Megan ini adalah orang yang problematik lah, kayak broken home gitu. Sedangkan si Amy ini tidak gitu. Dia tuh keluarganya harmonis, terus kayak kehidupannya tercukupi dan juga dia tuh mempunyai sifat pemalu. Kemudian si Megan ini tuh berkenalan dengan seorang pria yang berusia 17 tahun bernama Josh yang mengaku kalau dia tuh adalah pemain skateboard cuy. Dan setelah perkenalan itu akhirnya mereka berdua tuh kayak ketemuan gitu kan, biasalah anak muda. Dan setelah pertemuan mereka, si Megan tuh dikabarkan hilang cuy. Awalnya polisi tuh ngira kalau si Megan ini tuh kabur dari rumah karena sedang ada konflik di dalam keluarganya cuy. Dan Amy sebagai sahabat sejatinya, dia tuh kayak bener-bener khawatir banget tentang keadaan si Megan ini, apakah si Megan baik-baik saja atau sebagainya gitu kan. Akhirnya si Amy ini tuh bertanya kepada si Josh, dan si Josh tuh menjawab kalau mereka tuh udah gak ada komunikasi lagi. Dan ketika terakhir bertemu tuh ketika si Josh ini ngajak ketemuan lagi gitu kan sama si Megan, tapi si Megannya tuh nggak datang cuy. Kemudian polisi tuh menemukan sebuah rekaman CCTV di mana CCTV tersebut tuh menunjukkan kalau si Megan tuh sedang berjalan dengan seorang pria yang tidak dikenal gitu. Nah 3 minggu setelah itu kemudian beredar nih sebuah foto yang dimana itu adalah Megan yang sedang dipasung di bagian lehernya cuy. Dan berbarengan dengan hal tersebut itu Amy atau sahabat sejatinya si Megan pun ikutan hilang. Oke, jadi sekarang aku mau ngejelasin atau ngasih alasan ke kalian kenapa film tersebut tuh menjadi creepy atau viral akhir-akhir ini cuy. Jadi di 20 menit terakhir itu film tersebut menampilkan sebuah rekaman di mana isi rekamannya tuh kayak ada seorang korban penculikan yang sedang disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi oleh sang penculik cuy.
Kemudian banyak banget orang yang beranggapan kalau bagian dari film tersebut tuh adalah rekaman asli yang diambil dari seorang penjahat asli cuy. Di bagian film tersebut tuh kayak bener-bener ada adegan yang tidak manusiawi dan menurut aku gak layak tonton sih ya, karena emang bener-bener ada unsur-unsur kekerasan dan juga seksual gitu cuy. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, apakah benar gitu bagian dari film tersebut itu mengambil dari rekaman penyiksaan asli atau kejadian yang benar-benar terjadi gitu loh? Dan jawabannya itu adalah tidak. Jadi film tersebut tuh menggunakan teknik perfilman yang bernama found footage. Found footage biasanya dihadirkan dalam bentuk potongan-potongan gambar yang ditinggalkan oleh tokoh yang menjadi subjek film, dan penamaan tokoh-tokohnya sesuai dengan nama asli orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi ini tuh kayak direkam menggunakan kamera handphone atau apalah gitu, terus digabungkan ke dalam film gitu. Tetapi bukan berasal dari kejadian yang nyata guys ya, bukan dari kejadian yang nyata. Melainkan ini tuh masih dalam bagian dari film tersebut gitu, bukan dari kejadian yang nyata. Emang bener sih guys, kalau film tersebut tuh kayak menggambarkan tentang korban-korban penculikan yang ada di luar sana. Tetapi gitu kan, footage yang di 20 menit terakhir itu tuh bukan kayak footage yang terjadi oleh kejadian yang benar gitu, maksudnya tuh benar-benar dari penjahatnya gitu, bukan ya guys ya. Jadi itu tuh masih dari bagian film tersebut. Oke, jadi mungkin itu aja sih pembahasan untuk di video ini, dan aku berpesan agar kita tuh selalu berwaspada terhadap dunia-dunia luar gitu kan, dan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah gitu. Oke, dan mungkin itu aja sih untuk di video kali ini. Silahkan klik tombol subscribe buat yang belum, tentunya untuk aktifkan loncengnya agar tiap kali aku upload kalian tidak tertinggal video terbaru dari aku. Oke, dan jika ada saran konten kedepannya kalian bisa tuliskan di kolom komentar, dan insya Allah aku bakal bikin kalau aku bisa gitu. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.